Beri salam. Selamat pagi, terima kasih. Silakan duduk. Baik, hari ini anak-anak kita mempelajari 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Sebelum itu Ibu mau bertanya, tadi pagi sudah berdoa? Sudah. Ibu karena sudah, kita mulai saja materi kita hari ini. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Kenapa kita mempelajari 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Ya, agar belajar dalam dosa, dan tidak jauh dalam dosa. Ada lagi? Ya, agar hidup lebih terarah dan naik kepada Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Ayo kita tangan untuk teman-temannya. Kenapa kita mempelajari 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup? Sama kita seperti hidup di negara ini. Kita juga mempunyai peraturan dari negara, sama seperti di sekolah, di kelas, di rumah. Begitu juga dengan kita di gereja, yaitu dengan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Di negara kita itu ada peraturan, norma, dan hukum. Di mana peraturan, norma, atau hukum adalah sarana untuk membangun kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Selain itu, pemimpin peraturan juga berguna untuk hidup bersama karena manusia dapat diarahkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. 10 perintah Allah itu kan gak langsung datang sama kita. Menurut Alkitab, 10 perintah Allah itu pertama-tama datang kepada bangsa Israel, di mana Allah mengutus bangsa Israel melalui 10 perintah Allah itu. Bangsa Israel menghayati pemimpin dan aturan sebagai wujud penyertaan dan pendampingan Tuhan, serta bangsa Israel dapat sampai kepada tanah berjanji atau tanah Kanaan. Kita sebagai orang beriman hendaknya menghayati peraturan dan pemimpin sebagai pemberian Tuhan. Tadi kan 10 perintah Allah itu datang kepada bangsa Israel. Allah berjanji kepada bangsa Israel, yaitu untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan, dan Allah mendampingi umat Israel dengan memberikan makanan dan minuman selama di perjalanan di padang gurun, dan Allah melakukan semua yang dijanjikan itu kepada Abraham dan pendahulu Israel. Semuanya itu kan mempunyai timbal balik sama seperti janji Allah, janji bangsa Israel kepada Allah, di mana bangsa Israel itu berjanji tidak menyembah Allah lain dan tidak membuat patung dan menyembah atau beribadah kepada patung yang lain. Tidak menyebutkan nama Allah dengan sembarangan dan selalu memutuskan hal sama. 10 perintah Allah itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Satu-satu kita membaca ya. Mulai dari Santa. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Yang kedua dilanjut sampingnya. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak formal. Yang berikutnya, ingatlah dan teruskanlah warisan. Selanjutnya, yang keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Selanjutnya, Yang kelima juga sama, hormatilah ayah dan ibumu. yang keenam, Jangan berzina. selanjutnya, selanjutnya, Jangan mengungkapkan saksi dusta dan saksi samamu. selanjutnya, Jangan memiliki istri sesamamu. selanjutnya. Jangan memukul nikmat dari kebawah. Jadi yang kita sebutkan tadi itu adalah 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah
perintah Allah itu berperan dalam masyarakat Yahudi sama seperti peraturan dan norma hukum atau Pancasila yang berperan dari kita sebagai masyarakat Indonesia. 10 perintah Allah merupakan dasar sila yang diajarkan demikian. Karena itu, arti dan maksud dari 10 perintah Allah itu sebagai pedoman kita atau sebagai pedoman masyarakat Kristiani atau umat Kristiani. Nah, 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2, yaitu perintah yang pertama dan yang ketiga itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan perintah yang keempat sampai 10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, jadi 10 perintah Allah itu, kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah 10 perintah Allah itu menjadi pedoman hidup manusia dari zaman bangsa Israel hingga zaman sekarang. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai, nanti